Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tau dosa kaya apa tetep dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa kafir. Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan As-Sadili yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita masyhur Abul Hasan As-Sadili ngendikan wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih nggih, tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini aku membuatkan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae jadi Islam, mosok wong Islam jadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilannya nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepone ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. Ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu itu kan ngenyek uang. Kene soleh-soleh permanen dianggap napa. Jadi dungane itu ngeper ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Wa ingkana musian fatajawaz anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan sido kafir ngoten nggih mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini, kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musia. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Mestinya kalau sampean sebagai murid kan muni apa? Qad kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu? Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondok-rondok ngoten niku dikurangi lah. Nah kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan maha pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit.
Nah sholat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan, kalau betul nanti itu ngotong Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi, jenengan dat sing maha pengampun, jenengan ampuni. Tapi betul ngangge ingkana ini. Tangan-tangan muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, masuk darani gurune apik iku andekan. Ya tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do. Tahlil yang Wali Songo ya banter-banter nganggo mic. Lah sing kene paham ya rada risi, ku piye? Wali Songo darani ingkana iku piye? Dadi niku mareni, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, ben rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS. Beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwon jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah, karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur, tanya sama mereka, lu kok gak sholat zuhur, ini sudah masuk waktu, kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau bid'ah akan dikafirkan. Akhirnya sing gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwon mazhab Abil Hasan Asyadzili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan Asyadzili sing dados thariqah Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebetulnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abul Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kita pembantu elek kritik mecahno gelas, mesti langsung mbok amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasa gelas. Sama. Kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Nah, artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, ketika kowe roh misalnya cawe itu maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darane wah seluput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kayak mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat,
Mesti sebabnya dua, satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain gue pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abu Hasan apa? Asad. Gue ngamuk itu gelas pecah itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abu Hasan. Kita ini pecundang, pecundang itu nggak fair, kenapa? Bukan fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu kumpul. Sampai tak ngaji suwi-suwi ora mesti paham, aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sediluk. Lah nak suwi sampean ora paham malah ribet kan? Diulang suwi ora paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas yang kau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi-lagi, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Bareng disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Secara ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kuwi ora rasane dadi aku. Aku iku pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumang sama udah di pangeran gak sayang mbek kaula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada dak fairnya, plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel, suatu saat penyanyi ku WA kuwe, masa ya gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu kan. Jadi pecundang, kita ini sebetulnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi, memang benar-benar benci karena maksiat, paribasane wayu gelembok rapi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu, tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian, kitab Hikam, karena ini acara ngaji Hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail tengah halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya fasami aqailan yaqul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim, anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini nggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba kue enak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkel tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kue ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Yus ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah, masa diapresiasi. Pinter mas, kowe saiki dadi wong zuhud.
Wah, ya ribet kan. Wes jos Mas sampean. Saiki ra duwe dhuwit, sampean wis dadi wong zuhud, wong waroi. Tapi udah mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la dafwahinna safa'dhum bi ba'dil lafasadatil ard. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik ya, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus, tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid itu donya akeh sing mati karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing nang masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andaikan yang di jalan tuh orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Loh ya betul. Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya kata Nabi, ya sudah nggak apa-apa asal a'tut thoriq haqqaha. Ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini, misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi, mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh, sing beda itu ya isin, mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Nah, masalah ini ra soleh kabeh, kemarin ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua, karena perempuan lewat gak diganggu, ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebat wong sing nang masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nah ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ono wong golek alamat tuh takok sapa kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang nggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat, masih dikata wali jami'il muslimina al muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahla syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah, ini kalimah pembeda. Jadi ajmain buatan kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate ini buatan. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mulane dawuh Basim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami' ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama madzhab Ahlussunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana madhab Syiah dan madhab Ahlussunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Kiai Haji Maksum, di antara madhabnya sinten Nabi Ibrahim yang diceritakan Abdul Hasan apa Asyadili, kebencian kepada maksiat, kita semua pasti benci maksiat, tapi gak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan, ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang nggak ada terkait mbok pasutno, ini kan gak fair, padahal sama-sama apa? Maksiat. Terus kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah bisa Muhammad kena arah percaya rukokno wong didelok kok ado pancen ya ngeri kan, patoke diusap-usap bariku ndonga delok kok ado kan iku njaluk kuburan, padahal mayite ngeluhe perkara mau. Kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji wamen ingkana wali kok diarani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka, dan andekan tidak, lu cara kowe dadi mayite bocah ora jelas mayit. Nah, makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu karena sanatnya seperti itu. Kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini, saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa pakai apa ingkana.